Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mona dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu saya, Doni, dan Bapak Syarif, kami akan membahas mengenai media relation dan kaitannya dengan krisis komunikasi yang terjadi pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikarenakan satu dan lain hal, kemudian rekan saya, dalam hal ini Bapak Syarif, sedang berhalangan, maka penjelasan mengenai krisis komunikasi pada KPK yang kaitannya dengan media relation saat ini akan dibantu dijelaskan oleh saya, namun tidak mengurangi dari peran serta Pak Syarif dalam materi kali ini, karena materi kali ini sudah disusun bersama dengan saya untuk pembahasan mengenai media relation krisis komunikasi pada KPK ini. Baik, kita masuk pada presentasi awal. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenalan dulu atau tahu dulu dengan apa itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya mungkin dari rekan-rekan sekalian juga mengetahui banyak mengenai KPK secara umum melalui media seperti itu. Namun KPK sendiri boleh kami jelaskan adalah lembaga independen yang dibentuk pada tahun 2003. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuannya yaitu untuk memberantas korupsi di berbagai organisasi di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Namun, sejak didirikan KPK seperti tidak pernah lepas dari kritikan dan sorotan publik. Bahkan, pernah diusulkan dibubarkan karena dinilai superbody sehingga peran dan fungsinya mengalahkan lembaga hukum negara yang lain, seperti kejaksaan dan kepolisian. Nah, kemudian masuk ke dalam kasusnya. Beberapa pekan lalu, KPK kembali mendapat sorotan publik dan media. Kali ini sorotan lebih kepada adanya upaya KPK menutupi polemik publik yang terjadi di internal organisasi KPK. Publik menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan lembaga anti rasuah pimpinan Firly Bahuri yang selalu berkaitan dengan kejadian kelembagaan tersebut tidak lain sebagai upaya untuk menutupi hal negatif KPK, terutama tentang pemberhentian dengan hormat 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Salah satu contoh dari peristiwa yang terjadi di KPK yang berdekatan dan kemudian dianggap publik sebagai menutupi hal-hal negatif pada KPK itu pada tanggal 15 September 2021 OTT KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sini kami menyadur berita dari media kompas.com. Judul beritanya adalah OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK amankan uang 345 juta rupiah. Dan kemudian bersamaan dengan peristiwa di tanggal yang sama, tanggal 15 September 2021, ini yaitu konferensi pers KPK umumkan 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK diberhentikan secara hormat. Ini juga dari media yang sama, yaitu dari kompas.com, dengan judul berita penjelasan KPK soal pemberhentian 56 pegawai tak lolos TWK. Nah, peristiwa dengan pola yang sama juga pernah terjadi di sebelumnya, diantaranya OTT X Menteri Sosial Juliari Batubara yang terlibat kasus bansos COVID-19 berdekatan dengan ramainya publik menagih janji KPK menangkap politikus PDIP yaitu Harun Masiku yang sampai dengan saat ini masih buron. Kemudian OTT ex Menteri Perikanan dan Kelautan Bapak Edi Prabowo bertepatan dengan kritik publik terhadap kinerja KPK dikaitkan dengan pelaksanaan UU KPK baru yang melemahkan KPK. Kemudian ada juga OTT Bupati Probolinggo Ibu Puput Tantriana Sari dan suaminya Bapak Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR RI dan mantan Bupati 2 periode yang dilakukan juga berkaitan dengan sorotan publik atas putusan etik salah satu pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar. Nah, dari sana kemudian tidak jarang beberapa tokoh yang dalam hal komunikasi kemudian mengeluarkan statement-statementnya, seperti salah satunya adalah dilansir dalam Tirto ID pada tanggal 17 September 2021, ia memandang OTT itu tidak lebih dari pencitraan. OTT itu sebagai gula-gula kepada rakyat, sekedar panas mulut, kata koordinator MAKI yaitu Bapak Boyamin Saiman. Kemudian juga penggiat anti korupsi Zainur Rohman tidak memungkiri KPK menggunakan metode pengalihan perhatian karena adanya semacam sorotan publik terhadap hal-hal tertentu. Menurutnya, KPK lebih baik fokus memprioritaskan penanganan kasus-kasus besar, lebih strategis dan punya nilai penting merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
KPK diharapkan tidak menggunakan OTT sebagai alat pencitraan ketika menghadapi masalah dengan menangani kasus besar daripada kasus klasteri demi menghadapi masalah yang kecil. KPK harus independen, memprioritaskan penanganan kasus strategis dan melimpahkan kasus yang tidak strategis ke penegak hukum lain. Tapi itu semua tidak akan terjadi saat ini karena berbagai persoalan di dalam KPK itu sendiri. Pernyataan dari Bapak Zainur Rahman. Kemudian, mengapa penting membangun hubungan media pada kasus tersebut? Pentingnya membangun hubungan baik dengan media, baik itu media konvensional atau digital. Seperti diketahui, media sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik terkait dengan reputasi atau kredibilitas sebuah organisasi. Terlebih pada organisasi penegak hukum seperti KPK yang sangat memerlukan dukungan publik. Dukungan publik yang berupa peran serta masyarakat dalam setiap penindakan. Dan hal tersebut dapat tercipta apabila tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut tinggi. Pemberitaan media terkait KPK merupakan bentuk dukungan demi terwujudnya prinsip-prinsip good governance di Indonesia, serta bentuk gerakan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Lalu bagaimana jika tidak dibangun? Apa yang terjadi pada kasus tersebut? Dan dampaknya bila tidak dilakukan, pertama, menurunnya kredibilitas dari integritas KPK sebagai lembaga negara yang mampu menyelesaikan masalah tindakan korupsi. Kemudian kedua, terbentuknya opini negatif publik terhadap semua langkah-langkah dan tindakan KPK dalam menjalankan fungsi dan perannya yang pada akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap KPK dan lembaga hukum lainnya. Kemudian, bila isu negatif tidak diatasi dengan baik, akan memicu krisis yang lebih luas. Maka apa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menangani krisis pada kasus tersebut? KPK melakukan pendekatan kepada setiap stakeholdernya, semisal terhadap karyawan, yaitu stakeholder internalnya. KPK sering mengadakan event atau program berupa training semisal begitu, dan itu berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme, loyalitas, hingga etos kerja meningkat yang pada akhirnya akan memperoleh citra yang baik di mata masyarakat. Kemudian kepada media juga, KPK sering sekali mengadakan konferensi pers terhadap media, baik itu melalui siaran pada TV-TV nasional ataupun melalui channel-channel YouTube KPK. Dan semua informasi yang terjadi diinformasikan kepada media ini secara jelas dan langsung. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir berita yang simpang siur dan bisa menimbulkan krisis tingkat kepercayaan publik. Kemudian kepada pemerintah, dan pemerintah sendiri di sini juga terbagi atas legislatif, yudikatif, dan eksekutif. KPK kemudian sering melakukan rapat koordinasi yang rutin diadakan dengan pemerintah terkait hasil kinerja. Tujuannya agar terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan lembaga KPK sehingga dapat saling bersinergi dengan baik pula. Dan tidak juga lupa yaitu dengan komunitas. Di sini programnya yang sering dilakukan oleh KPK seperti sosialisasi atau gathering, misalnya dengan komunitas akademisi semisal atau dengan ormas. Ini bertujuan untuk meningkatkan engagement antara komunitas tersebut dan kepada lembaga KPK. Dan kemudian yang terakhir, dengan masyarakat juga KPK sering melakukan event atau program semisal sosialisasi serta edukasi terkait KPK. Dalam gambar di sini juga diwakilkan dengan penayangan sebuah film pendek begitu, karya dari lembaga KPK itu sendiri terhadap masyarakat di daerah Ponorogo yang bisa mengedukasi terkait kejujuran yang ditambahkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dari situ saja apakah cukup? Nah, hal yang sudah dijelaskan tadi sebenarnya bila dikaji lebih jauh adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan after crisis. Dan itu bertujuan untuk membangun reputasi. Namun dalam penanganan krisis terdapat beberapa tahapan. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menangani krisis yang efektif dan bagaimana tahapan-tahapannya, maka sebaiknya kita sama-sama pelajari dan mengetahui apa saja jenis-jenis krisis. Yang pertama, menurut Morrison pada tahun 2008, berdasarkan waktunya, krisis itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, krisis yang bersifat segera atau immediate krisis. Tipe krisis yang paling takuti karena terjadi tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak diharapkan. Tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan.
Krisis jenis ini membutuhkan konsensus terlebih dahulu pada level manajemen puncak untuk mempersiapkan rencana umum atau general plan mengenai bagaimana bereaksi jika terjadi krisis yang bersifat segera agar tidak menimbulkan kebingungan, konflik, dan penundaan dalam menangani krisis yang muncul. Kemudian yang kedua adalah krisis baru muncul atau emerging crisis. Tipe krisis ini masih memungkinkan praktisi public relation untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu. Namun, krisis dapat meledak jika terlalu lama tidak ditangani. Tantangan bagi public relation jika terjadi krisis jenis ini adalah meyakinkan manajemen puncak untuk mengambil tindakan perbaikan sebelum krisis mencapai tahapan krisis. Dan yang terakhir adalah krisis bertahan atau sustained crisis. Tipe krisis ini adalah krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun walaupun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengatasinya. Dan kemudian menurut Nova pada tahun 2011, berdasarkan kategori bisnis, krisis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama krisis keuangan, kemudian kedua adalah krisis public relation, kemudian ketiga adalah krisis strategi. Penjelasan lebih lanjutnya, krisis keuangan adalah krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah likuiditas jangka pendek yang memungkinkan pilot di masa yang akan datang. Contohnya adalah krisis keuangan di Amerika Serikat yang membuat banyak perusahaan menjadi bangkrut. Kemudian krisis public relation sering disebut sebagai krisis komunikasi. Hal ini terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada bisnis perusahaan. Pemberitaan di media atau isu yang beredar bisa saja benar atau mungkin saja salah, tetapi tetap sama-sama berpotensi mempengaruhi citra seseorang atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah krisis strategi. Krisis strategi di sini terjadi pada perusahaan dalam lingkungan bisnis yang mengakibatkan kelangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu. Perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terperosok lebih jauh ke dalam krisis. Sedangkan menurut Mazur dan White pada tahun 1998, berdasarkan penyebabnya terdapat beberapa jenis krisis, yaitu pertama krisis teknologi, kemudian yang kedua adalah krisis konfrontasi, kemudian ketiga krisis tindak kejahatan, keempat adalah krisis kegagalan manajemen, dan kelima adalah krisis ancaman-ancaman lain. Nah, dari beberapa jenis krisis disebutkan sebelumnya, maka kaitan dengan isu yang terjadi pada lembaga KPK, kami coba memetakan krisis berdasarkan waktu. Lembaga KPK termasuk dalam ketiga kategori krisis, yaitu krisis yang bersifat segera, juga termasuk adalah krisis baru muncul, dan krisis bertahan atau sustained crisis. Lembaga KPK juga termasuk dalam kategori krisis public relation, yang dimana sering disebut krisis komunikasi, karena pemberitaan negatif kemudian nanti bisa berimbas buruk pada lembaga KPK tersebut. Dan dilihat berdasarkan penyebabnya, kategori krisis pada KPK dikategorikan sebagai krisis konfrontasi, yang dimana krisis ini bisa timbul karena gerakan massa melakukan protes dan kecaman terhadap korporasi atau organisasi. Kemudian krisis tindak kejahatan. Krisis ini bisa timbul sebagai akibat dari tindakan beberapa orang atau kelompok-kelompok yang terorganisir. Kemudian juga termasuk dalam krisis kegagalan manajemen atau crisis of management failures. Krisis ini muncul karena terjadinya salah urus dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang diberi kewenangan khusus. Dan terakhir adalah krisis yang terjadi pada KPK, termasuk krisis ancaman-ancaman lain atau krisis involving other threats to the organization. Kemudian bagaimana tahapan dalam menangani krisis? Pengelolaan krisis dapat dilakukan melewati tahapan-tahapan, yaitu before the crisis, during the crisis, dan after the crisis. Before the crisis merupakan tahapan di saat krisis tersebut belum terjadi. Perlunya dilakukan persiapan agar ketika terjadi krisis, maka semua pihak terkait tahu apa yang harus dilakukan. Tahapan ini kemudian dibagi lagi ke dalam dua bagian sebagai berikut. Before the crisis merupakan tahapan di saat krisis ini belum terjadi. Perlu dilakukan persiapan agar ketika terjadi krisis, maka semua pihak terkait tahu apa yang harus dilakukan. Tahapan ini kemudian dibagi lagi ke dalam dua bagian, antara lain pertama adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan ini, manajemen membentuk tim untuk krisis manajemen, kemudian meningkatkan dukungan manajemen untuk rencana penanganan krisis. Hal yang paling penting kemudian dalam bagian ini adalah mengidentifikasi kelemahan organisasi atau perusahaan dan kemudian melatih para staf untuk menghadapi krisis. Kemudian tahapan kedua adalah perencanaan. Pada bagian ini manajemen sudah mulai membuat perencanaan pesan, menganalisis target audience,
menyusun suatu cara untuk mengkomunikasikan pesan, menentukan tanggung jawab apakah yang dilakukan oleh organisasi pada saat krisis terjadi. Kemudian masuk tahapan kepada during the crisis, merupakan tahapan yang terjadi ketika krisis sudah terjadi dan mulai melibatkan pihak-pihak untuk mengatasi krisis yang sedang menimpa organisasi atau perusahaan. Ada 3 bagian dilakukan dalam tahapan ini. Pertama adalah mengumpulkan. Pada bagian ini, manajemen melakukan pengamatan latar belakang terhadap krisis yang terjadi, menetapkan juru bicara, menemukan masalah jangka pendek maupun panjang. Kemudian kedua, package, di mana pada tahapan ini manajemen menunjukkan informasi yang relevan dengan kondisi krisis yang terjadi, mengatakan yang sejujurnya kepada para stakeholder yang mengalami dampak dari krisis, dan menempatkan diri sebagai pihak yang menjadi korban dari krisis yang dialami. Kemudian juga tidak lupa menunjukkan rasa simpati. Kemudian tahapan berikutnya adalah menyampaikan. Tahapan ini merupakan bagian di mana pesan disampaikan secara tepat dan cepat serta tegas kepada media. Dan tahapan terakhir adalah after the crisis. Tahapan after the crisis merupakan tahapan terakhir ketika krisis ini telah terjadi. Dalam tahapan ini, manajemen melakukan evaluasi atas strategi penanganan krisis yang dilakukan. Apakah memang memberikan dampak yang signifikan ataukah memang perlu pembenahan. Memberikan ucapan selamat kepada semua pihak ya karena telah berhasil keluar dari masa krisis. Dan terakhir, tidak lupa melanjutkan kontrol kembali, yaitu dengan melakukan scanning isu yang mungkin bisa akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dari analisa kami di atas berdasarkan kasus krisis komunikasi pada KPK, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sudah sesuai atau adakah yang perlu ditambah? Dari kelompok kami berpendapat penanganan krisis yang telah dilakukan oleh KPK masih perlu ditambahkan atau ditingkatkan, terlebih dalam hal penguatan fungsi bagian yang menangani Corporate Communication Department. Terlebih di masa krisis, KPK saat ini seperti tidak memiliki wajah atau sosok yang dapat mewakili organisasi dan bercitra positif di hadapan publik. KPK saat ini digambarkan adalah organisasi yang penuh kontroversi dan minim akan prestasi. Maka perlu adanya sosok yang memiliki citra positif di hadapan publik dan dapat berbicara mewakili KPK dengan profesional. Maka dari semua pembahasan kami di atas, kesimpulan yang bisa kami tarik atas krisis komunikasi pada lembaga KPK, pertama, lemahnya kinerja KPK sebagai akibat penerapan sistem kerja yang mengedepankan penindakan ketimbang pencegahan, merupakan kelemahan yang menimbulkan persepsi negatif publik, yaitu OTT kemudian dinilai sebagai alat pencitraan. Kedua, adanya penilaian publik terhadap pola penanganan isu internal melalui pengalihan isu. OTT yang dilakukan yang selalu berdekatan dengan kasus internal KPK menimbulkan opini negatif publik yang menjatuhkan kepercayaan, kredibilitas, dan integritas KPK. Kemudian ketiga, tidak adanya skala prioritas penindakan KPK dinilai tidak independen dan tidak memprioritaskan penanganan kasus berskala besar dan strategis, serta tidak melimpahkan kasus yang tidak strategis ke penegak hukum yang lain. Keempat, ketidakterbukaan informasi KPK kepada media yang berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap organisasi dapat menimbulkan opini publik terkait agenda setting. Kemudian terakhir, kesimpulan dari kami, krisis itu seperti virus yang bisa menyerang kapan saja dan kepada siapa saja. Dan manajemen krisis layaknya vaksin yang dibuat berdasarkan pembelajaran atas krisis yang pernah terjadi pada organisasi itu sendiri atau dipelajari berdasarkan sampel krisis yang pernah terjadi pada perusahaan atau organisasi lainnya, untuk kemudian dapat diterapkan agar diketahui dan untuk selanjutnya diambil langkah-langkah yang efektif dalam menangani bila sewaktu-waktu krisis itu datang mengancam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Rekan-rekan bisa meninggalkan komen pada video YouTube kami ini untuk peningkatan materi pada channel kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.